Zaman di mana Dajjal keluar, tidak ada yang jujur, semuanya sudah dicitrakan sebagai sesuatu yang kelihatannya baik. Saudara-saudaraku, agar pembahasan kita ini benar-benar komprehensif, luas dan kafah, saya sampaikan kepada kita semua di fase keempat ini, kita ini akan dipaksa untuk mempercayai apapun yang sumbernya bukan dari kita. Fase keempat ini yang menguasai dunia adalah kaum zalimin kafirin. Ini yang menguasai dunia, zalimin kafirin. Amerika lah, PBB lah, Yahudi lah, dan lain-lainnya. Ini yang sedang menguasai dunia pada fase ini. Dan ingat, program mereka adalah firman Allah, wala yazalun yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Senantiasa mereka akan terus memerangi kalian hatta sehingga mereka mampu mengembalikan kalian murtad dari agama kalian. An dinikum in istata'u, an dinikum in istata'u. Ini program mereka. Perang yang mereka hadapkan kepada kita adalah perang siang malam. Targetnya adalah agar kamu murtad dari agama kamu, agar kamu murtad dari agama kamu. Nah, yang mereka kuasai sekarang ini segala lini, segala urusan mereka sudah kuasai. Ini Muslim. Bahkan tulis kita ini memang besar sekali. Ini Muslim. Muslim ini diserang melalui pintu ideologi. Maka diciptakanlah ideologi sesat, isme sesat. Apakah itu ateisme, apakah itu liberalisme, pluralisme, apakah itu komunisme, dan lain-lainnya. Diserang kita melalui pintu ideologi dan diberikan bumbu-bumbu menarik seolah-olah inilah yang benar. Yuhi ba'dhum ba'dhan zukhrufal qawli ghurura. Akan dipolisi dengan bahasa-bahasa yang masuk akal sehingga dicuci otak generasi kita. Universitas-universitas yang dibangun di seluruh dunia, apalagi pengajarnya jelas-jelas dari barat, sementara universitas itu adalah universitas Islam, dipastikan itulah tempat pemurtadan yang paling efektif. Dan caranya adalah bengkokkan ideologi mereka dan gambarkan yang salah, inilah yang benar. Seluruh agama itu benar, semua ajaran asal itu baik, itulah sebenar-benarnya agama. Dipolisi dengan bahasa-bahasa yang membuat anak-anak muda kita mengatakan, iya pula ya, benar juga ya, dan sebagainya. Zaman ini zaman pencitraan, di mana targetnya secara ideologi dibuatnya generasi kita murtad, sehingga generasi kita kehilangan kepercayaan dengan Islam, kehilangan kepercayaan dengan identitasnya, kehilangan kepercayaan dengan Al-Quran, dan akhirnya mereka ikut-ikutan sewarna dengan mereka. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Yang kedua, mereka akan serang kita melalui pintu politik. Dari politik ini mereka jauhkan kita. Mereka anggap dan mereka sebarkan isu politik ini kotor, Islam ini agama suci dan bersih, tidak pantas Islam masuk ke wilayah politik. Ulama-ulama manusia-manusia bersih, manusia-manusia yang sangat terjaga, tidak pantas ulama bicara politik. Masjid adalah tempat ibadah dan masjid tidak pantas dibawa politik ke dalamnya. Kayaknya bahasanya kedengaran enak enggak? Kayaknya bahasanya kedengaran betul tidak? Kedengarannya, padahal itu adalah racun yang berlabelkan madu. Masjid ini tempat umat Islam mengatur segala urusan. Demikian yang terjadi dalam khilafah Islamiyah. Umat Islam tidak kenal dengan istana. Umat Islam sejarahnya tidak kenal dengan yang disebut dengan parlemen ini, parlemen itu, gedung khusus ini, tidak kenal. Mereka punya kenal satu masjid, di masjid diurus segalanya. Apalagi urusan politik, urusan yang menjadi tulang punggung daripada Islam ini adalah urusan politik. Sekarang ulama tidak boleh bicara politik di mimbar-mimbar. Ini menyesatkan. Fatwa yang memfatwakan itu jelas-jelas menyesatkan.
Lihat Rasulullah semasa hidupnya punya istana tidak beliau di Madinah? Tidak. Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Rasulullah, punya istana tidak beliau? Tidak. Umar bin Khattab setelah Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab yang menggantikan. Apakah Umar bin Khattab yang menguasai 2/3 dunia saat itu punya istana tidak Umar bin Khattab? Tidak. Umar bin Khattab saja tidak punya istana, padahal beliau sudah menaklukkan Persia dan Romawi. Tidak punya istana. Meninggal Umar bin Khattab, digantikan oleh Utsman bin Affan, tidak punya istana juga. Ali bin Abi Thalib menggantikan, tidak punya istana juga. Kaum muslimin, sementara perkara yang berkaitan dengan pemerintahan, mengangkat siapa yang layak menjadi gubernur, siapa yang layak diturunkan, siapa yang layak dipilih, siapa apa, semuanya dibahas, diselesaikan di masjid. Sekarang melalui fase kampanye ini diisukan politik itu kotor. Ya kotor tergantung siapa yang megang. Kalau politik Islam yang pegang, maka politik menjadi bening dan murni. Politik akan menyelamatkan, melindungi, mengayomi, dan menjadikan kita cerdas dan tersistem. Baik, sekarang umat Islam dijauhkan dari kepemimpinan. Umat Islam dibodohkan dari politik dan dijauhkan dari kepemimpinan. Sekarang itu sudah masa berlalu. Alhamdulillah, dengan pencerdasan yang dilakukan siang malam oleh para da'i-da'i kita yang lurus, oleh para ulama-ulama kita yang istiqamah, apalagi sekarang ini. Pada masa Nabi mengatakan dalam riwayat Abu Daud, Islam naik 700 tahun, Islam akan turun 700 tahun, 1400 Hijriah, Islam ada di titik paling bawah. Kalau ditarik tahun Masehinya pas 1979, itu titik terbawahnya Islam. Lalu Islam kembali naik kata Rasulullah, dan tidak ada yang mampu menghentikan kebangkitan Islam saat itu. 1400, sekarang sudah 1440, sudah 40 tahun Islam sedang bergerak naik. Demi Allah, tidak ada yang mampu menahan lajunya kenaikan Islam ini. Islam ke depan akan kembali menggenggam dan memegang urusan kepemimpinan dunia. Allahu Akbar. Kita percaya karena ini dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Surat An-Nur ayat 55. CIA, intelijen Amerika Serikat, KGB Rusia, juga di New York Times terang-terangan mengatakan yang kembali akan mampu dan menguasai dunia ke depan di atas 2020 adalah khilafah Islamiyah. Yang mengatakan itu adalah intelijen barat. Mereka nyatakan itu di New York Times. Mereka punya analisa, mereka punya pertimbangan, mereka punya ukuran, dan mereka umumkan bahwa yang ke depan akan kembali memimpin dunia adalah Islam. Kenapa di Indonesia banyak orang-orang munafik yang kebakaran jenggot? Tidak terima kalau Islam memimpin dunia, tidak terima khilafah Islamiyah dan sebagainya, dianggap itu ancaman buat NKRI, dianggap itu ancaman buat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau bodoh jangan ngomong, kalau goblok jangan bicara, kalau nggak ngerti apa itu Islam jangan sok cuap-cuap kesana kemari dengan polesan-polesan bahasa yang indah-indah. Ini orang-orang kebakaran jenggot duluan, takut matahari terbit. Ini zamannya matahari udah mau terbit. Cahaya udah akan terang benderang menerangi kegelapan yang selama ini memang membungkus dunia. Fase keempat masih fase kegelapan. Fase kegelapan. Dan kita akan meninggalkan fase keempat. Kata Rasulullah, fase penutup di mana Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Ini adalah fase khilafah dengan konsep kenabian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ini dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran surat 24 ayat 55. Dalam hadis ini Rasul mengatakan demikian, dan dalam Al-Quran Allah mengatakan demikian. Maka fase kelima, Islam akan kembali memimpin dunia. Kita sekarang sedang bergerak menuju kepemimpinan dunia kembali. Allahu Akbar. Allah. Tapi ingat, musuh-musuh Islam di awal-awal kebangkitan Islam ini berupaya semaksimal mungkin, sekuat mungkin, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka akan maksimalkan perjuangan mereka memerangi kamu. Mereka perangi melalui pintu-pintu ideologi, melalui pintu politik. Maka sekarang umat Islam harus kembali kepada ideologi murni, yaitu tauhid rabbani yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat kepada generasi setelahnya. Dan
tauhid seperti ini masih ada di kitab-kitab Turaf. Masih ada ulama-ulama jujur yang mau menyampaikan tentang tauhid yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal umat Islam kembalilah mempelajari kembali bagaimana akidah dan tauhid yang benar versi Rasulullah dan para sahabat. Imam mazhab yang 4, akidah mereka sama, tauhid mereka sama. Walaupun mereka di bidang fikih, tetapi akidah mereka tidak berbeda. Dan kita pelajari bagaimana akidah diajarkan oleh Imam Syafi'i, akidah diajarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, oleh Imam Malik bin Anas, oleh Imam Abu Hanifah. Akidah mereka tidak berbeda, Pak. Fikih bisa berbeda-beda, bisa ada khilafiyah, tapi akidah tidak ada perbedaan. Dan kita sekarang kembalilah kepada akidah kita yang sebenarnya. Jangan pelajari lagi ilmu-ilmu yang bukan dari Islam yang berkaitan dengan ideologi dan akidah. Begitu juga politik. Umat Islam haram meninggalkan panggung ibadah terbesar, yaitu panggung politik.